Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Kasaputri di 220603110074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan limbah cair pada industri jamu. Limbah merupakan sisa hasil produksi industri maupun kegiatan rumah tangga yang mengandung zat berbahaya atau beracun yang dapat merusak lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan limbah cair, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, air limbah merupakan air dari sisa suatu kegiatan yang berwujud cair, baik dari proses industri maupun kegiatan rumah tangga. Dalam air limbah terkandung bahan kimia yang sukar untuk dihilangkan dan berbahaya yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Pada proses industri jamu, air limbah cair berasal dari unit usaha proses pencucian bahan baku maupun pencucian peralatan proses produksi baik dari cooling maupun peeling. Pada industri jamu, 90% limbah berasal dari proses pencucian bahan baku. Hal tersebut disebabkan karena pada proses industri, bahan baku yang digunakan cukuplah besar dan pencucian dilakukan dalam beberapa tahap, sehingga limbah cair yang dihasilkan cukup besar. Karakteristik limbah cair, penentuan tercemar atau tidaknya air limbah sangat dipengaruhi oleh sifat fisik yang sangat mudah dilihat. Sifat fisik yang penting diantaranya kejernihan, warna, bau, serta temperatur. Adapun zat kimia yang terkandung pada limbah, baik zat organik maupun anorganik. Zat organik yang terkandung pada limbah diantaranya 40% sampai 60% protein, 25% sampai 50% karbohidrat, serta 10% lainnya berupa lemak. Adapun zat organik yang terkandung diantaranya zat-zat beracun, gas-gas berbahaya seperti NH3, CH4, CO2, serta logam berat, dan lain-lain. Adapun baku mutu yang diterapkan pada limbah cair industri jamu. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang baku mutu air limbah bagi kegiatan industri jamu dan farmasi di Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, terdapat beberapa parameter. Yang pertama yaitu pH atau derajat keasaman sekitar 6-9 BOD dengan kadar maksimum 75 mg per liter, COD dengan kadar maksimum 150 mg per liter, TSS dengan kadar maksimum 100 mg per liter, dan fenol 0,2 mg per liter. Adapun beberapa dampak limbah bagi lingkungan dan masyarakat. Pada lingkungan ada beberapa dampak meliputi pencemaran air, penurunan kualitas tanah, efek pada ekosistem akuatik, serta menyebabkan bau tidak sedap bagi lingkungan sekitar. Sedangkan pada masyarakat yaitu kurangnya sumber air bersih bagi kehidupan sehari-hari dan efek berkelanjutan seperti penyakit diare, gatal-gatal, maupun kanker. Untuk mengurangi dampak tersebut diperlukan metode pengolahan yang tepat, sehingga pada industri jamu digunakan metode koagulasi dan flokulasi disertai dengan jar tes. Metode koagulasi dan flokulasi merupakan metode pengolahan air limbah cair yang digunakan untuk menghilangkan partikel tersuspensi, koloid, dan zat pencemar terlarut. Metode ini dipilih karena sangat efektif untuk mengurangi TSS atau total suspense solid, kekeruhan, dan beberapa jenis kontaminan baik organik maupun anorganik. Digunakannya metode jar tes adalah untuk mengevaluasi proses koagulasi dan flokulasi serta untuk menentukan bahan kimia dan dosis yang tepat sehingga didapatkan hasil yang pada metode koagulasi dan flokulasi terdiri dari 5 tahapan yang penting. Yang pertama yaitu tahap koagulasi, yang kedua flokulasi, yang ketiga filtrasi, yang keempat presipitasi, dan yang kelima yaitu disinfeksi dan oksidasi. Proses koagulasi merupakan proses absorpsi dari koagulan terhadap partikel koloid sehingga menyebabkan destabilisasi partikel. Jar tes pada proses ini digunakan untuk menentukan bahan kimia dan dosis yang tepat untuk didapatkan hasil yang optimum. Yang kedua yaitu proses flokulasi. Proses flokulasi merupakan proses penggabungan partikel-partikel yang tidak stabil sehingga membentuk flok yang lebih besar dan lebih mudah untuk dipisahkan. Yang ketiga yaitu proses filtrasi. Proses filtrasi merupakan metode pemisahan partikel padat dan cair untuk mengurangi padatan tersuspensi, menghilangkan partikel koloid, dan mengurangi tingkat kekeruhan pada air limbah. Yang keempat merupakan proses presipitasi. Presipitasi merupakan proses pengendapan dari garam-garam solid yang terbentuk akibat reaksi kimia. Dan yang terakhir yaitu oksidasi dan disinfeksi. Proses ini yaitu proses penambahan disinfektan untuk mematikan mikroorganisme patogen pada air limbah.
Dari penjelasan yang sudah saya berikan dapat disimpulkan bahwa air limbah merupakan sisa dari suatu proses usaha kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair dapat berasal dari kegiatan rumah tangga maupun industri. Pada industri jamu, 90% limbah berasal dari proses pencucian bahan baku dan 10% dari proses pencucian peralatan produksi seperti cooling dan filling. Limbah yang dihasilkan dari proses industri memiliki dampak bagi lingkungan dan masyarakat, sehingga diperlukan cara mengolah secara tepat. Pada industri jamu digunakan metode pengolahan flokulasi dan koagulasi disertai dengan jar test, yang terdiri dari 5 tahap utama yaitu koagulasi, flokulasi, filtrasi, dan presipitasi. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai metode pengolahan limbah cair pada industri jamu. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.